right there on top of the moon. We could sit and do nothing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epi Sundari, NPMC 1B019003. Saya dari kelas B Manajemen Angkatan 2019. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas materi yaitu saham dan valuasinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan saham itu tersendiri. Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Dengan menerbitkan saham, kemungkinan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pendanaan jangka panjang untuk menjual kepentingan dalam bisnis saham atau efek ekuitas dengan imbalan uang tunai. Saham dibagi menjadi dua jenis, yaitu saham biasa common stock dan saham preferen atau preference stock. Pertama, saya akan menjelas apa saham biasa itu. Saham biasa dalam hak hukum dan istimewa pemegang saham biasa. Pemegang saham biasa adalah pemilik dari sebuah perusahaan dan oleh karena itu mereka memiliki beberapa hak dan keistimewaan tertentu. Kendali perusahaan. Para pemegang saham biasa memiliki hak untuk memilih direktur-direktur perusahaan yang selanjutnya akan memilih para pejabat yang akan mengelola bisnis. Pemegang saham dapat hadir di rapat umum tahunan dan memilih secara langsung, tetapi pada umumnya mereka akan mengalihkan hak pilih dan mereka akan memberikan hak pilih itu kepada pihak kedua melalui suatu mandat. Mandat atau proxy merupakan dokumen yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk mewakili orang lain. Umumnya, kekuasaan untuk memberikan suara dari saham biasa. Kemudian, selain mandat, itu adanya perebutan mandat atau proxy fight. Merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk mendapatkan kendali atas sebuah perusahaan melalui pemberian wewenang dari para pemegang usahanya kepada orang lain, orang atau kelompok tersebut. Perebutan mandat tersebut akan digunakan dalam hak suaranya untuk menggantikan manajemen yang ada. Kemudian ada pengambil alihan, merupakan suatu tindakan di mana seseorang atau kelompok berhasil mengganti manajemen dan mengambil alih kendali perusahaan tersebut. Para manajer yang tidak memiliki kendali mayoritas lebih dari 50% kepemilikan atas saham perusahaan mereka akan sangat berkepentingan dengan perebutan mandat dan pengambil alihan, dan kebanyakan di antara mereka mencoba mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham untuk melakukan perubahan anggaran dasar perusahaan yang akan membuat pengambil alihan menjadi sulit. Kemudian ada hak prioritas. Hak prioritas adalah suatu ketentuan di dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga perusahaan yang memberikan hak kepada pemegang saham untuk membeli secara pro rata penerbitan saham atau sekuritas yang dapat dikonversi atau convertible securities. Hak prioritas ini memiliki dua maksud. Pertama, hak ini memungkinkan pemegang saham yang ada saat ini tetap memiliki kendali. Jika mereka tidak ada pengaman seperti ini, manajemen dari sebuah perusahaan dapat menerbitkan tambahan saham dan dalam jumlah besar dan membeli sendiri saham-saham tersebut. Kemudian, dengan adanya manajemen dapat mengambil alih kendali atas perusahaan dan membuat frustasi para pemegang sahamnya. Kedua, untuk melindungi para pemegang saham dari dilusi nilai. Kemudian ada jenis saham biasa. Saham biasa memiliki beberapa jenis, diantaranya yaitu yang pertama, saham terklasifikasi, yaitu saham biasa yang diberikan penanam khusus seperti kelas A, kelas B, dan seterusnya. Kemudian untuk memenuhi berbagai kebutuhan khusus perusahaan. Kedua, saham pendiri, yaitu saham yang dimiliki oleh pendiri perusahaan yang memiliki hak suara tunggal tetapi tidak menerima dividen selama beberapa tahun yang telah ditentukan. Kemudian setelah jenis saham biasa, pasar untuk saham biasa itu berupa pasar tertutup dan perusahaan terbuka. Perusahaan tertutup merupakan sebuah perusahaan yang dimiliki oleh beberapa individu yang umumnya berkaitan dengan manajemen perusahaan. Kemudian, perusahaan terbuka yaitu merupakan sebuah perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang, jumlahnya relatif besar dan tidak terkait secara aktif dengan manajemennya.
Jenis-jenis transaksi bursa saham. Transaksi bursa saham dapat diklasifikasikan ke dalam 3 jenis. Yang pertama yaitu pasar sekunder, pasar primer, dan pasar penawaran perdana. Pasar sekunder itu pasar di mana saham-saham atau bekas diperdagangkan setelah diterbitkan oleh perusahaan. Kemudian, pasar primer, pasar di mana perusahaan menerbitkan sekuritas baru untuk mendapatkan modal korporat. Dan yang ketiga adalah pasar penawaran perdanaan, Initial Public Offering atau IPO. Pasar bagi saham-saham perusahaan yang sedang dalam proses untuk go public, yaitu tindakan menjual saham kepada masyarakat luas yang dilakukan oleh perusahaan tertutup atau pemegang saham utamanya. Kemudian valuasi saham biasa. Saham biasa mencerminkan suatu kepentingan kepemilikan di dalam sebuah perusahaan, tetapi bagi seorang investor, saham biasa hanyalah sekedar kertas yang didirikan oleh 2 sifat. Saham menerbitkan hak atas dividen kepada pemiliknya, asalkan perusahaan memiliki keuntungan untuk membayar dividen, dan asalkan manajemen memutuskan untuk membayar dividen, bukannya mempertahankan dan menyelesaikan kembali seluruh keuntungan yang diperoleh. Kemudian, saham dapat dijual di suatu tanggal di masa mendatang, harapannya tentu dengan harga yang lebih tinggi daripada harga sebelumnya. Kemudian, definisi dari istilah-istilah yang digunakan dalam berbagai model valuasi saham. Saham biasa memberikan aliran arus kas masa depan yang diharapkan, dan nilai sebuah saham akan dihitung dengan cara yang sama seperti menghitung nilai-nilai dari aktiva keuangan lainnya, yaitu nilai sekarang dari aliran arus kas yang diharapkan di masa yang mendatang. Kemudian arus kas yang diharapkan berdiri dari 2 unsur. Unsur yang pertama yaitu dividen yang diharapkan akan diterima setiap tahun, dan yang kedua, harga yang diharapkan akan diterima oleh para investor ketika mereka menjual saham tersebut. Istilah-istilahnya yaitu yang pertama itu adalah DT atau dividen yang diharapkan akan diterima oleh pemegang saham pada akhir tahun. Kemudian PO, harga pasar atau harga jual saham yang di dalam pasar. Kemudian PT, harga saham yang diharapkan pada setiap akhir tahun. PO, nilai intrinsik, nilai dari suatu aktiva yang menurut perkiraan seorang investor didukung oleh fakta. PO dapat berbeda dari harga pasar saham saat ini. G adalah tingkat pertumbuhan atau growth rate yang diharapkan dari dividen per saham. KS itu tingkat pengembalian yang diminta atau required rate of return, tingkat pengembalian minimal dari saham biasa yang dianggap layak diterima oleh pemegang saham. Saham dengan pertumbuhan konstan. Dalam banyak kasus, aliran dividen diharapkan akan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang konstan, maka persamaannya itu PO sama dengan D1 per KS min G. Model pertumbuhan konstan seringkali cocok untuk diterapkan pada perusahaan-perusahaan yang mapan dengan sejajar pertumbuhan yang stabil. Tingkat pertumbuhan yang diharapkan akan bervariasi antara tiap-tiap perusahaan, tetapi pertumbuhan dividen di kebanyakan perusahaan yang sudah mapan umumnya diharapkan akan terus berlanjut di masa depan pada tingkat yang kurang lebih sama dengan nilai nominal produk domestik bruto. Kemudian, tingkat pengembalian yang diharapkan untuk saham dengan pertumbuhan konstan. Untuk mengetahui tingkat pengembalian yang diharapkan untuk saham dengan pertumbuhan konstan dapat dinyatakan dengan persamaan KS sama dengan D1 per PO ditambah G. Kemudian, menilai saham yang memiliki tingkat pertumbuhan non-konstan. Bagi kebanyakan perusahaan, bukan hal yang tepat untuk berasumsi bahwa dividen akan mengalami pertumbuhan dengan tingkat yang konstan. Perusahaan umumnya akan menjalani suatu siklus hidup di sepanjang awal kehidupannya. Pertumbuhan yang dialami perusahaan akan jauh lebih cepat daripada pertumbuhan perekonomian secara keseluruhan. Kemudian, sama dengan pertumbuhan ekonomi, dan akhirnya pertumbuhannya melambat jika dibandingkan dengan perekonomian. Hal inilah yang disebut dengan pertumbuhan supernormal atau non-konstan. Kemudian, adanya equilibrium bursa saham. Equilibrium yaitu kondisi di mana pengembalian yang diharapkan dari suatu sekuritas akan sama dengan pengembalian yang diminta. Demikian pula PO dan atau harga pasar, harga berada dalam keadaan stabil. Dalam keadaan equilibrium terdapat 2 kondisi saling berhubungan yang harus terjadi. Yang pertama adalah ekspektasi. Ekspektasi adalah tingkat pengembalian sebuah saham seperti yang dilihat dari para investor marginal harus sama dengan tingkat pengembalian yang diminta. Kemudian harga pasar.
Harga pasar aktual saham harus dengan nilai intrinstiknya seperti yang diestimasikan oleh investor marginal. Kemudian ada hipotesis pasar yang efisien. Hipotesis pasar yang efisien yaitu hipotesis bahwa sekuritas umumnya berada dalam keadaan equilibrium, bahwa sekuritas dihargai secara wajar, yang artinya harganya mencerminkan seluruh informasi yang tersedia kepada publik. Kemudian jenis yang kedua adalah saham preferen. Saham preferen adalah suatu jenis hibrida. Dalam beberapa hal tertentu mirip dengan obligasi dan mirip dengan saham biasa dalam beberapa hal yang lain. Sifat hibrida dari saham preferen tampak jelas terlihat ketika kita mencoba untuk mengklasifikasikannya sehubungan dengan obligasi dan saham biasa. Seperti obligasi, saham preferen memiliki nilai pari dan terdapat dividen dalam jumlah tetap yang harus dibayar. Sebuah dividen dapat dibayarkan kepada saham biasa. Akan tetapi, jika dividen saham preferen tidak diberikan, para direktur dapat menghilangkan atau membiarkan pembayaran tersebut tanpa harus memasukkan perusahaan ke dalam kebangkrutan. Jadi, meskipun saham preferen memiliki pembayaran tetap seperti obligasi, kegagalan dalam melakukan pembayaran tersebut tidak akan mengarah pada kebangkrutan. Saham preferen memberikan hak kepada pemiliknya untuk mendapatkan dividen secara rutin dan dalam jumlah tetap. Jika pembayaran tersebut terjadi untuk selama-lamanya, maka masalahnya adalah anuitas abadi yang nilainya VP akan dihitung dengan cara berikut. VP sama dengan DP per KP. Keterangannya, VP adalah nilai dari saham preferen, DP adalah dividen preferen, KP adalah tingkat pengembalian yang diminta. Dalam keadaan equilibrium, pengembalian yang diharapkan akan sama dengan pengembalian yang diminta. Jadi, jika kita mengetahui harga saat ini dari sebuah saham preferen dan DVD-nya, kita akan dapat menghitung tingkat pengembalian yang diharapkan dengan cara yaitu dengan rumus KP sama dengan DP per VP, atau yang dijelaskan tadi bahwa KP adalah tingkat pengembalian yang diminta, sedangkan DP adalah dividen preferen dibagi dengan nilai dari saham preferen. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf kepada teman-teman bila ada kesalahan kata dan saya mohon ampun kepada Tuhan. Terima kasih.